Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk adik-adik semua peserta ALE IPD 2021. Kami mengucapkan selamat datang di UGM meskipun kita hanya berjumpa secara virtual. Ini kesempatan yang sangat langka. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami, dan selama nanti kurang lebih 1 semester kita akan belajar bersama-sama mata kuliah aljabar linier elementer ini. Aljabar linier elementer itu adik-adik, ini adalah mata kuliah dasar yang untuk program studi matematika ini akan mendasari mata kuliah lanjutan lainnya. Ada aljabar linier, kemudian juga mata kuliah di terapan. Di sini melalui video ini, biar adik-adik tambah semangat belajar aljabar linier elementer ini, kami akan memberikan rangkuman, gambaran gitu ya, di kehidupan sehari-hari atau bidang lain yang menggunakan aljabar linier elementer. Jadi pastikan adik-adik menyimak video ini hingga selesai, biar tambah semangat kuliahnya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik, selamat pagi juga mungkin ya, dan selamat sore. Adik-adik, saya akan menyampaikan pengenalan aplikasi aljabar linier pada masalah geometri. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bila mana kita mempunyai dua buah garis pada bidang datar, adalah bagaimana kita menentukan titik potongnya. Biasanya seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa? Sudah kita ketahui bahwa persamaan garis lurus pada bidang datar bisa kita nyatakan dengan AX plus BY sama dengan C. Sehingga bila mana kita mempunyai dua buah garis lurus, maka garis lurus yang pertama bisa kita tuliskan sebagai AX plus BY sama dengan C, dan garis lurus yang kedua bisa kita tuliskan dengan DX plus EY sama dengan F. Muncul pertanyaan, bagaimana hubungan antar kedua garis lurus tersebut? Nah, secara geometri kita akan mempunyai tiga kemungkinan. Berpotongan pada satu titik, tidak berpotongan sama sekali, yaitu saling sejajar, dan berpotongan pada tak hingga titik, yang kita sering sebut dengan berimpit. Nah, Bapak Ibu guru di SLA tentu telah mengajarkan kepada adik-adik bagaimana menentukan hubungan dua garis lurus pada bidang datar tersebut ya adik-adik ya. Salah satu tekniknya adalah dengan cara menyelidiki nilai X dan Y yang memenuhi dua sistem persamaan linier berikut, yaitu sistem persamaan AX plus BY sama dengan C dan persamaan DX plus EY sama dengan F. Nah, pertanyaan yang sama akan muncul pada ruang dimensi 3. Itu pada saat kita mempunyai tiga buah bidang, yang secara umum bisa kita tuliskan persamaan bidangnya itu adalah AX plus BY sama dengan C, sehingga pada waktu kita mempunyai tiga buah bidang, kita akan mempunyai tiga persamaan. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Muncul pertanyaan bagaimana menyelidiki hubungan antar tiga bidang H1, H3, H2, dan H3 tersebut. Nah, secara geometri kita bisa melihat bahwa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pada saat ketiga bidang itu sejajar ya, berjejer ya, seperti buku itu ya, berjejer. Maka kita bisa melihat bahwa tidak ada titik potong antara tiga bidang tersebut. Nah, pada kasus yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah pada gambar 2, yaitu ketiga bidang itu berpotongan pada satu garis lurus. Karena garis lurus itu terdiri dari titik-titik, pasangan titik-titik ya, X, Y, Z, dan seterusnya tersebut, maka kita bisa melihat bahwa pada kasus titik potongnya berupa garis lurus, kita katakan bahwa ketiga bidang itu pada intinya mempunyai tak hingga solusi. Nah, dan seterusnya ya, nanti ada alternatif yang ketiga. Pada waktu Anda SLA, Bapak Ibu guru Anda telah menentukan ya bagaimana hubungan ketiga bidang tersebut pada ruang dimensi 3. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menyelidiki nilai-nilai X, Y, Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut. Nah, pada aljabar elementer kita akan belajar bagaimana menentukan nilai-nilai X, Y, Z yang memenuhi tiga persamaan tersebut. Nah, secara umum, dalam aljabar elementer akan dipelajari bagaimana menentukan nilai variabel X1, X2, sampai Xn yang memenuhi sistem persamaan linier ini. Kita katakan sistem persamaan linier karena ini bersama-sama ya, harus dipenuhi ke M persamaan ini oleh X1, X2, X3, sampai Xn tersebut. Demikian adik-adik, untuk sebagai gambaran awal bagaimana aljabar elementer itu nanti akan bermanfaat untuk bidang lain, yaitu pada geometri. Demikian bagian pertama dari motivasi ALE ini. Nah, adik-adik, setelah tadi melihat aljabar linier elementer di bidang geometri, kali ini kita akan melihat
aljabar linear elementer di bidang fisika. Adik-adik pasti masih ingat di salah satu pelajaran fisika itu kita membahas rangkaian listrik tertutup sederhana ya. Di sana kita diberikan suatu bentuk rangkaian listrik tertutup ya dengan cabang-cabang, dan di rangkaian listrik ini terdiri dari sumber tegangan, kemudian ada hambatan atau resistor. Sumber tegangannya itu biasanya digambarkan dengan garis paralel panjang pendek, kemudian resistornya digambarkan dengan bentuk zigzag. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan besarnya arus seperti yang dilihat di gambar ini, gitu I1, I2, I3 pada masing-masing cabang ini. Nah, untuk menjawabnya, adik-adik tentu masih ingat di sana kita memerlukan hukum-hukum fisika, ada hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff gitu ya. Kemudian dengan menerapkan hukum-hukum fisika ini, kita mendapatkan persamaan-persamaan yang berupa persamaan linier gitu ya. Dan kumpulan persamaan linier ini tidak lain adalah sistem persamaan linier. Ya, dengan menyelesaikan sistem persamaan linier ini, kita akan kemudian menjadi tahu berapa besar I1, I2, dan I3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uha Isnaini, dan di sesi sebelumnya telah dibahas mengenai peranan aljabar linear elementer di bidang fisika. Untuk sesi ini kita akan membahas sedikit peranannya di bidang ekonomi. Khususnya di sini kita akan membahas tentang model ekonomi Leontief. Nah, model ini diperkenalkan oleh Profesor Wassily Leontief dan beliau telah memenangkan Nobel di bidang ekonomi juga ya. Jadi sangat terpercaya tentunya. Dan salah satu yang menarik dari penelitian beliau adalah perubahan pada salah satu industri ekonomi akan memberikan efek ke industri yang lainnya. Dan awal permasalahannya sebetulnya kalau misalkan ada N buah industri dan menghasilkan N produk yang berbeda, itu kan nanti ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah di model terbuka ini, jadi produknya itu bisa dilepas ke pasar, jadi tidak hanya dikonsumsi oleh industri. Dan biasanya yang ditanyakan adalah seberapa banyak yang harus diproduksi supaya kita tidak perlu menyimpan terlalu banyak, jadi mengirit biaya penyimpanan, tapi masih bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang kedua adalah ya semua hasilnya itu kembali ke industri lagi, itu yang dinamakan dengan model tertutup. Jadi biasanya pertanyaannya adalah berapa nanti ya harganya lah untuk setiap produknya. Nah, untuk modelnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jadi melibatkan 3 matriks dan yang akan dicari adalah matriks X ini ya untuk yang model yang terbuka. Jadi ada satu matriks di situ yaitu A, matriks input output. Jadi itu digunakan untuk menentukan hasil produksinya kan untuk memenuhi permintaan pasar tadi. Dan ternyata ya bisa kita cari X-nya itu hubungannya seperti apa. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak sih sebenarnya yang harus diproduksi supaya permintaan pasarnya itu masih dapat tetapi tidak terlalu banyak sehingga ya akan lebih menghemat biaya produksinya kan. Sebelum sesi ini kita tutup, ada beberapa pertanyaan, tolong coba direnungkan ya. Jadi ada 4 ini. Jadi semoga dengan video ini bisa memberikan gambaran tentang peranan Ale di bidang ekonomi, khususnya model ekonomi Leontief. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai aplikasi aljabar linear pada bidang ekonomi, ternyata aljabar linear, khususnya sistem persamaan linear, juga dapat ditemukan pada analisis network, khususnya trafik lalu lintas sistem satu arah. Suatu network terdiri dari beberapa titik atau persimpangan dan juga garis atau jalan yang melalui beberapa titik. Asumsi umum yang digunakan adalah total kendaraan yang masuk pada suatu network sama dengan total kendaraan yang keluar pada network. Dan total kendaraan yang masuk melalui persimpangan sama dengan total kendaraan yang keluar melalui persimpangan tersebut. Sebagai contoh, apabila ada 50 kendaraan yang melalui jalan satu arah, jalan yang berwarna biru ini, kemudian terbagi menjadi 2 jalur, yakni warna jingga dan juga warna hijau.
maka total kendaraan yang ada pada jalur warna jingga dan juga warna hijau adalah 50. Secara matematis, kita peroleh bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 50, di mana X1 dan X2 berturut-turut adalah total kendaraan yang melalui jalur warna jingga dan warna hijau. Nah, berikut ini adalah ilustrasi traffic flow dalam jumlah kendaraan per jam di Baltimore Street. Nah, mengingat asumsi tadi bahwa jumlah kendaraan yang masuk melalui satu titik sama dengan jumlah kendaraan yang keluar melalui titik tersebut, maka pada persimpangan titik A kita dapatkan bahwa 300 ditambah dengan 500 itu sama dengan X1 ditambah X2. Pada persimpangan titik B kita dapatkan bahwa X2 ditambah dengan X4 itu sama dengan X3 ditambah 300. Dan pada persimpangan titik C kita dapatkan 400 ditambah dengan 100 itu sama dengan X4 ditambah X5. Dan pada titik D kita dapatkan X1 ditambah X5 itu sama dengan 600. Nah, dengan demikian kita peroleh sistem persamaan linear seperti ini, yakni X1 tambah X2 sama dengan 800, X2 dikurangi X3 ditambah X4 sama dengan 300, X4 tambah X5 sama dengan 500, dan X1 tambah X5 itu sama dengan 600. Nah, untuk menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4, X5, nah, itu akan kita pelajari pada perkuliahan aljabar linear semester ini. Nah, adik-adik, aplikasi aljabar linear elementer lainnya itu adalah pada bidang biologi. Salah satunya itu adalah model Leslie, yang mana model Leslie ini adalah model yang memberikan gambaran distribusi usia female atau betina atau perempuan pada populasi bisa hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah, distribusi usia populasi female ini dapat dihitung dengan mengalihkan matrik Leslie dengan matrik distribusi atau vektor distribusi usia pada waktu tertentu. Bentuk matrik Leslie-nya itu seperti ini, dengan AI ini menyatakan angka kelahiran female dari female pada kelas ke I. Ya, kemudian BI ini menyatakan proporsi female pada kelas umur ke I yang bisa naik kelas menjadi penghuni kelas umur yang ke I plus 1. Saya akan mencoba memberikan aplikasi singkat tentang aljabar linear pada masalah statistik yang sebenarnya datangnya itu dari geometri. Mengapa datang dari geometri? Mari kita lihat ya. Pada saat kita mempunyai satu buah titik P gitu ya, kita mempunyai satu buah titik P, maka kita akan bisa membuat tak berhingga garis lurus yang melalui titik P tersebut. Dari satu titik kita akan dapat membuat tak berhingga garis yang melalui titik P yang kita berikan itu. Pada saat kita mempunyai titiknya tidak hanya satu, kita punyanya titiknya ada dua, maka dengan sangat logis kita akan mendapatkan tepat satu garis lurus yang melewati dua titik tersebut. Nah, bagaimana kalau titiknya itu ada tiga? Bisakah kita membuat garis lurus yang melewati ketiga titik yang diberikan? Banyaknya garis yang dapat dibuat dari lebih tiga titik yang diberikan untuk dilewati tersebut, itu sangat bergantung pada posisi titik yang berbeda tersebut. Kemudian, tentu saja akan semakin rumit apabila kita diminta membuat garis di bidang datar yang melewati lebih banyak titik-titik yang diberikan. Kalau satu gampang ya, bukan berkata hingga. Dua, ada satu garis lurus. Kalau tiga, bergantung pada posisi ketiga titik tersebut. Kalau lebih dari tiga, bagaimana? Tentu saja akan semakin rumit. Kemudian muncul pertanyaan, kalau tidak bisa dibuat garis lurus yang melewati titik-titik yang diberikan, lalu apakah kita menyerah? Kita tidak boleh menyerah. Kita munculkan ide, kita munculkan pertanyaan. Bisakah ditentukan garis lurus yang paling fit, paling bagus, paling mendekati keinginan kita untuk melewati seluruh titik-titik yang diberikan itu? Dari sinilah muncul permasalahan menentukan solusi masalah kuadrat terkecil yang nantinya akan berguna untuk belajar suatu topik dalam statistik, yaitu garis regresi.
Kita misalkan garis yang kita cari itu, garis yang kita pandang nanti paling fit, itu adalah garis AX plus BY sama dengan C. Maka kita berharap AX1 ditambah BY1 akan sama dengan C, AX2 ditambah BY2 sama dengan C, AXN ditambah AXK ditambah BYK sama dengan C. Sehingga permasalahan dapat dirumuskan sebagai mencari nilai A, B, dan C yang memenuhi persamaan matriks sebagai berikut. Demikian adik-adik, harapannya akan menjadi Anda lebih termotivasi untuk belajar aljabar linier elementer. Selamat dan sukses. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sesi sebelumnya sudah dibahas mengenai peranan aljabar linier elementer di bidang statistika. Untuk sesi ini kita akan membahas sedikit peranannya di bidang kriptografi. Kalau kita melihat dunia yang semakin global ya, ini kelihatan sekali kalau keamanan data itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena contoh sederhananya, kalau misalkan kita transaksi online, terus belanja gitu kan, kita mendapatkan yang namanya OTP. Terus kalau misalkan OTP itu kan data juga. Kalau misalkan itu bocor ke orang, ya sudah, uang kita bisa lenyap. Jadi jelas sekali itu sangat penting dan tentunya tidak hanya itu saja ya, banyak contoh yang lainnya. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Ada satu ilmu yang disebut dengan kriptografi. Jadi dari namanya sudah jelas. Jadi ini adalah ilmu untuk mengamankan atau merahasiakan apa yang kita tulis. Yang jadi masalah adalah sistem yang ada sekarang tidak ada jaminan untuk kedepannya ya. Di masa depan itu masih aman kan. Karena teknologi itu kan semakin berkembang. Salah satunya ya teknologi kuantum ya. Jadi ada satu sistem yang dipercaya cukup aman menghadapi teknologi kuantum itu yang disebut dengan N-true. Nah, sudah pernah dengar belum nih tentang sistem kriptografi N-true? Kalau belum, nah ini salah satu permasalahan matematika yang diangkat di situ. Jadi ya memang rumit ya, tapi bisa dilihat ada konsep vektor di situ, konsep matriks, terus panjang dari vektor, nantinya juga ada jarak juga ya dari dua vektor. Dan kelihatan sekali itu beberapa terminologi yang ada di aljabar linier elementer. Nah, kenapa elementer? Yaitu tadi, karena konsep-konsep yang ada di sini bisa dikembangkan lebih lanjut supaya kita bisa mendapatkan alat yang lebih powerful. Contohnya apa? Nah, misalkan kita lihat konsep matriks, itu kan operasi dari matriks itu juga banyak digunakan, atau tentang vektor lah. Jadi vektor ya bisa dikembangkan lebih lanjut tentang panjangnya, terus jaraknya dan sebagainya kan. Jadi semuanya bisa dikembangkan. Jadi sebelum sesi ini saya tutup, nah tolong coba direnungkan ya 3 pertanyaan yang ada di sini. Kenapa kok menjadi sangat penting ya? Jadi tolong direnungkan, ada 3 dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep aljabar linier pada kriptografi. Selain itu, konsep aljabar linier juga dapat ditemukan pada model warna. Model warna yang kita gunakan atau kita kenal adalah model warna JYMK dan juga model warna RGB. Hampir semua dari kita pasti sudah pernah menggunakan printer. Pada printer, model warna yang digunakan adalah model warna JYMK. Untuk ilustrasinya bisa dilihat gambar pada layar. Warna-warna yang dihasilkan merupakan kombinasi dari warna-warna dasar yang ada. Konsep kombinasi warna-warna ini merupakan salah satu konsep aljabar linier, khususnya konsep kombinasi linier yang akan kita pelajari waktu membahas mengenai ruang vektor. Konsep kombinasi linier juga dapat ditemukan pada model warna RGB. Model warna RGB biasa ditemukan pada media yang terlihat di layar seperti komputer, smartphone, dan TV. Model warna RGB ini dibentuk dengan menjumlahkan atau mencampur atau mengkombinasikan presentasi warna primer merah, hijau, dan biru. Warna-warna primer tersebut dinyatakan dalam vektor, yakni merah vektor 255,0,0, hijau vektor 0,255,0, biru vektor 0,0255. Sebarang vektor warna C dapat dibentuk
dari kombinasi linear warna-warna primer di atas dengan skalar antara 0 sampai dengan 1. Secara matematis, vektor warna C dapat dinyatakan ke dalam bentuk kombinasi linear berikut ini. C sama dengan K1R ditambah K2G ditambah K3B dengan K1, K2, dan K3 adalah bilangan real pada interval tertutup 0,1. Untuk memperjelas, diperhatikan ilustrasi berikut ini. Berikut ini adalah kombinasi linear dan warna RGB yang dibuat Simona Riva pada aplikasi GeoGebra. Nah, vektor warna merah dinyatakan dalam vektor U, yakni vektor 255,0,0. Vektor V adalah vektor warna hijau, yakni vektor 0,255,0, dan vektor biru, ini vektor W, itu adalah 0,255. Nah, kombinasi warna yang dihasilkan adalah warna D ini. Nah, ini kalau kita ganti kombinasi linear akan menjadi berubah warnanya seperti ini. Nah, ketika A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 1, ya, yang terbentuk adalah warna biru. Nah, kalau kita geser C-nya menjadi setengah, B-nya juga setengah, dan A-nya adalah 0,8. Nah, maka yang terbentuk adalah warna yang seperti ini. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai konsep aljabar linear pada model warna JYMK dan model warna RGB. Adik-adik, sedikit yang bisa kami sampaikan, ya. Adik-adik sudah melihat bahwa ternyata Ale itu memiliki keterikatan dengan cukup banyak bidang yang lain, ya. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini dapat memberikan motivasi lebih kepada adik-adik dalam belajar Ale bersama kami di sini, ya. Dan khususnya adik-adik semangat, lebih tertarik, antusias lagi untuk belajar matematika secara umum lebih lanjut. Sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.